Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Gunung Sinabung erupsi di tahun 2021. Nama anggota kelompok. Pertama, Alia Figria Aurelin. Kedua, Andriani Putrusmana. Ketiga, Tata Strangina Tegar Pambudi. Keempat, Triaji Wasono Dewo. Peta konsep. Kesatu, proses terbentuknya Gunung Sinabung. Yang kedua, apa penyebabnya erupsi Gunung Sinabung terjadi? Yang ketiga, mengapa di daerah sekitar Gunung Sinabung sangat subur? Yang keempat, dampak negatif dan dampak positif dari erupsi Gunung Sinabung. Rumus pernyataan. Pertanyaan. 1. Bagaimana proses terbentuknya Gunung Sinabung? 2. Apakah yang menyebabkan erupsi Gunung Sinabung terjadi? 3. Mengapa daerah di sekitar Gunung Sinabung sangat subur? 4. Apakah ada hal-hal yang merugikan atau menguntungkan sesaat setelah Gunung Sinabung atau gunung api lainnya meletus? Kalau ada, sebutkan. Pembahasan nomor 1. Planet bumi kita ini memiliki 3 lapisan tertentu, yaitu kerak bumi, selubung bumi, dan inti bumi. Pada lapisan kerak bumi terjadi pergeseran yang kita sebut dengan teori tektonik lempeng. Lempeng bumi ini berbentuk patahan yang menjadikannya beberapa lempeng. Lempeng yang berada di lautan disebut lempeng samudra, sedangkan lempeng di darat disebut lempeng benua. Ada jenis pergerakan lempeng, yaitu pergerakan lempeng yang saling menjauhi, divergen, pergerakan lempeng yang saling mendekati, konvergen, dan pergerakan lempeng sejajar berlawanan arah atau transform. Pergerakan antar lempeng inilah yang kemudian menyebabkan adanya retakan pada struktur lapisan di tanah bumi. Retakan tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh magma bertekanan tinggi yang terdapat dalam bumi hasil dari gerakan lempeng sebagai jalur untuk keluar. Hal ini sesuai dengan sifat magma untuk mencari tempat dengan tekanan rendah. Setelah berjuta tahun ke depan, magma mencapai permukaan dengan meletus mengeluarkan isinya. Magma yang keluar di dalam bumi mengalami pembekuan dan menjadi batu-batuan bumi. Bukan dari batuan beku inilah yang menjadi penyusun sebuah gunung. Contohnya Indonesia. Indonesia mempunyai 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Di Pulau Jawa terdapat gunung. Hal ini disebabkan karena pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Lempeng Eurasia yang merupakan lempeng benua saling mendekati dengan lempeng Indo-Australia yang merupakan lempeng samudra. Dikarenakan lempeng samudra lebih lemah dibanding lempeng benua, mengakibatkan lempeng samudra menunjang ke bawah. Pertemuan kedua lempeng ini menyebabkan struktur tanah mengalami rekahan-rekahan. Magma yang terbentuk di dalam tanah akibatnya melelehnya batuan dalam tanah akibat pergerakan ini. Pergerakan melalui rekan-rekan tersebut, magma terus mengalir ke permukaan dan menjadikannya letusan. Magma yang keluar dan menjadi lava mengalami pembekuan menjadi batuan beku. Batuan beku inilah menjadi terbentuknya Gunung Sinabung. Pembahasan 2. Gunung Sinabung kembali meletus pada tahun 2021. Letusan Gunung Sinabung telah membawa abu vulkanik dan material-material lainnya yang menutupi permukaan tanah. Abu vulkanik adalah bahan material vulkanik jatuhan yang disemburkan ke udara saat terjadinya suatu letusan.
Material erupsi terdiri dari batuan berukuran besar sampai berukuran halus. Yang berukuran kasar biasanya terjatuh di sekitar pusat letusan sampai radius 5 sampai 7 km dari pusat letusan. Sedangkan yang berukuran halus dapat jatuh pada jarak mencapai ratusan hingga ribuan kilometer. Penyebab erupsi gunung berapi yang paling umum adalah pergerakan lempengan tektonik. Lempengan tersebut bergerak dan mendorong satu sama lain. Dorongan tersebut membuat magma, sedimen, dan air laut naik. Naiknya tiga aspek ini membuat lava dalam gunung berapi keluar dan membumbung ke langit. Pergerakan lempeng-lempeng bumi akan menyebabkan pembentukan gunung berapi dan gempa. Pergerakan dan pertemuan lempeng tektonik akan menyebabkan batuan memanas dan menghasilkan magma. Magma ini ketika keluar menuju permukaan bumi akan menjadi gunung berapi. Pembahasan 3. Pasir hasil semburan gunung meletus akan membawa banyak pasir, serta tanah yang dilalui oleh abu vulkanis akan membuat tanah menjadi lebih subur dan sangat baik untuk bercocok tanam. Tentunya bisa membawa keuntungan bagi masyarakat dalam membuat perkebunan baru. Bangkit pasca bencana alam gunung meletus, tephra, istilah ilmiah untuk abu vulkanis, mengandung mineral primer yang memiliki banyak unsur hara. Dengan berjalannya waktu, terjadi proses pelapukan kimia dan biologi. Abu akan mengeluarkan unsur hara dan area permukaan butiran abu akan membesar dan mampu menampung lebih banyak nutrien dan air. Selain itu, tephra memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dari atmosfer dalam jumlah besar dan menyimpannya di tanah. Tetapi fenomena alam ini memperbarui tanah, tapi butuh waktu yang lama sampai abu dapat melepuh. Pembahasan keempat, apakah ada hal-hal yang merugikan atau menguntungkan sesaat setelah Gunung Sinabung atau gunung api lainnya? Itu. Dampak negatifnya satu, pencemaran udara yang disebabkan oleh abu gunung berapi. Abu gunung berapi tersebut mempunyai kandungan zat yang berbahaya yaitu hidrogen sulfat H2S, sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida, dan material debu yang mengandung racun. 2. Awan panas yang dikeluarkan gunung berapi dapat menewaskan makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan. 3. Lahar dingin dan panas dapat merusak daerah yang dilaluinya menjadi rata dengan tanah. 4. Bom lapili dan pasir vulkanik dapat merusak rumah, jembatan, dan daerah pertanian. 5. Hujan debu dari letusan gunung berapi dapat meluas dan membatasi jarak pandang. Lalu lintas baik darat maupun udara mulai terganggu. 6. Berbagai macam material yang dikeluarkan gunung berapi dapat menimbulkan bibit penyakit seperti batuk-batuk, infeksi saluran pernapasan, sakit kulit, dan lain-lain. 7. Manusia meninggal dan tumbuhan hewan mati. Dampak positif dari Gunung Meletus adalah destinasi wisata baru. Biasanya terdapat perubahan wilayah pada dan kondisi alam pasca vulkanik. 2. Pembangkit listrik tenaga vulkanik. 3. Batu dan pasir sebagai bahan bangunan. 4. Hutan dengan ekosistem baru. 5. Tanah jadi lebih subur, cocok untuk bercocok tanam. 6. Sumber air panas atau mata air penuh mineral. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu 1. Gunung Sinabung terbentuk akibat dari lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. 2. Erupsi Gunung Sinabung tahun 2021 diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik. 3. Tanah di sekitar yang terkena peristiwa gunung erupsi akan mengalami pelapukan dengan abu vulkanis dalam waktu yang lama. Abu vulkanis inilah yang menyebabkan tanah menjadi subur karena mengandung banyak mineral primer yang mengandung banyak unsur hara. 4. Erupsi Gunung Sinabung memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan di daerah erupsi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.